Sejak 5 hari penayangan episode perdananya di MGTV pada 22 Februari, drama Royal Feast telah mencapai lebih dari 400 juta pemirsa. Menggabungkan rangkaian makanan yang lezat, romansa, dan juga intrik di istana. Pesta kerajaan menyatukan kembali Suke dan Yu Jinyan 4 tahun setelah Story of Yangtze Palace yang sangat sukses pada tahun 2018. Ketika terakhir kali penonton melihat Suke dan juga Yu Jinyan, romansa mereka sebagai fuying couple yang memasangkan penggemar istana Yangtze menandai mereka, membuat banyak orang patah hati. Kali ini tampaknya pasangan di layar memiliki banyak momen manis satu sama lain. Apakah ini berarti bahwa mungkin mereka akhirnya akan mendapatkan kesempatan kedua untuk akhir yang bahagia? Yap, mungkin saja sih. Semoga mendapatkan akhir yang bahagia, tidak seperti drama kostum Li Yifeng, sang spesialis sad ending. Ingat kembali ketika penjaga kekaisaran Suke, Fu Heng berkata, pemirsa menangis mendengar lagu tema The Sound of Falling Snow diputar di latar belakang. Di Royal Feast, penyanyi Luhu kembali membawakan lagu tema baru. Dengan setting selama dinasti Ming, Yu Jinyan berperan sebagai pelayan istana muda bernama Yao Yijin yang mendedikasikan dirinya pada seni masakan dan usahanya untuk meningkatkan keterampilan kulinernya. Perlahan tapi pasti dia naik dari seorang pelayan di dapur kekaisaran menjadi koki papan atas. Tanpa diduga, cinta datang mengetuk dalam bentuk Zhu Janji dari Suke yang sebagai cucu kaisar akan memperebutkan tahta. Tentu saja ini adalah drama istana, tidak ada kekurangan skema dan intrik yang mengancam pasangan ini. Zhao Yijin dan juga Zhu Janji harus bekerja keras bersama untuk mengatasi intrik politik di dalam istana. Selain romansa, makanan juga memainkan peran penting dalam cerita yang hampir seperti seorang karakter sebenarnya dalam drama. Dari banyaknya waktu layar yang menampilkan hidangan demi hidangan makanan yang tampak lezat, cukup jelas bahwa produksi menghabiskan banyak waktu, upaya, dan juga penelitian untuk menyoroti budaya makanan China yang kaya dan sangat beragam. Ngomong-ngomong, melihat makanan dalam angle close-up tentu saja membuat kalian lapar. Silahkan komentar di bawah yang udah menonton drama ini. Menurut rumor yang beredar di internet, drama Reset akan lanjut ke season yang kedua. Tapi pemeran utama season kedua bukan lagi Bai Jingting dan juga Angel Zhao. Leo dan juga Lerina Song akan menjadi pemeran utama Reset untuk season yang kedua. Sedangkan Bai Jingting dan juga Angel Zhao akan muncul sebagai cameo. Jalan cerita untuk season kedua ini akan fokus pada sopir pengirim barang. Menurut sumber, sang sopir akan masuk ke dalam perputaran waktu. Nama sopir ini adalah Song Budao, yang terdengar mirip dengan frasa dalam bahasa Mandarin tidak bisa mengirim. Ada dugaan jika nama ini adalah permainan kata dari jalan ceritanya. Nama Lerina Song dan juga Leo Wu memang kerap muncul dalam rumor terkait drama Reset season yang kedua. Tapi untuk saat ini belum ada pengumuman resmi terkait adanya season yang kedua dan para pemainnya. Jadi rumor ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang jelas drama Reset memang populer dan diterima dengan baik oleh para penonton. Tidaklah mengherankan jika para produser ingin menggarap season yang kedua. Mungkin untuk season yang kedua, penulis cerita bisa membahas bagaimana orang bisa masuk dan keluar dari lingkaran waktu ini. Jadi silahkan komen di bawah kalau kalian setuju drama Reset lanjut ke season yang kedua. Baik. Acara ini ditayangkan perdana dengan banyak kritikan dari akting hingga chemistry pasangan utamanya. Tetapi sepertinya akhir acara meninggalkan banyak hal yang tak diinginkan. Penggemar novel menunjukkan bahwa adaptasi drama telah mengambil banyak kebebasan ketika mengubah cerita dari karya asli penulis Zhang Yue. Sempat dikritik karena pengeditan yang buruk, pemirsa mengatakan bahwa episode terakhir yang mengecewakan. Agar adil, baik buku maupun drama berakhir dengan kematian karakter utama. Tapi dengan jumlah perubahan yang dibuat oleh penulis naskah acara, beberapa mengatakan bahwa mereka mungkin juga telah mengubahnya. Nah, sekarang untuk akhir dari drama ini. Katakan saja itu bukan reuni dengan Baying seperti yang diharapkan banyak orang.
Yap, misi Raja Laut akhirnya selesai, tetapi dengan semua yang sumung, karakter yang diperankan oleh Li Feng telah lalui, banyak yang merasa bahwa paling tidak yang hanya bisa dilakukan oleh penulis naskah adalah memberinya kesempatan untuk bahagia pada akhirnya yang memang pantas untuk dia dapatkan. Namun dia masih memilih untuk mengorbankan dirinya ketika Dewa Naga datang untuk membawanya pulang untuk melindungi Baying. Dan ada fakta menarik dari akhir cerita ini. Mengapa hanya kisahnya yang tidak mendapatkan akhir yang bahagia, sementara yang lain mendapatkan kisah mereka? Yap, tentu saja, para netizen benar-benar mengenang bagaimana akhir dari 3 drama fantasi terakhir Li Feng semuanya berakhir dengan air mata. Kita lihat saja dalam Legend of Chusen yang rilis pada tahun 2016 lalu. Sang Xiaofan dari Li Feng dipaksa untuk menanggung patah hati demi patah hati, mulai dari seluruh desanya dibantai hingga bagaimana kekasihnya Biao yang diperankan oleh Zhao Ling rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Lanjut dalam dramanya yang rilis pada tahun 2014, Sword of Legend, Bailey Tusu dari Li Feng mampu mengalahkan Shao Gong, tetapi dengan mengorbankan nyawanya. Perjuangannya sampai mati melawan Shao Gong membuat kekuatan dan energinya sangat terkuras sehingga dia mati di tangan King Sui yang diperankan oleh Yang Mi. Pada akhirnya King Sui ditinggalkan sendirian untuk memasuki dunia. Dan sekarang di drama barunya yang baru saja berakhir, Mirror Hotel Twin Cities sepertinya bisa ditaruh di album kompilasi akhir cerita sedih drama Li Feng. Yap, semoga saja di drama kostum berikutnya Li Feng akan mendapatkan keadilan yang mungkin bisa mengakhiri ceritanya dengan memberinya kebahagiaan. Semoga yang berikutnya akan mengambil giliran yang lebih bahagia untuk karakternya. Nah, bagi kalian sudah menonton Mirror Hotel Twin Cities, silahkan komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang drama satu ini. Yang Xi merupakan salah satu aktris China terpopuler dengan segudang karya yang dibintanginya. Sederet judul drama yang dibintangi oleh Yang Xi bahkan kerap kali mendulang kesuksesan besar dan menoreh prestasi yang luar biasa. Di antaranya seperti drama Ace of Love tahun 2018 dan Go Go Squid tahun 2019 yang sukses menjadi drama terpopuler saat penayangannya. Tidak heran jika Yang Xi kini menjadi salah satu aktris paling diperhitungkan oleh para pihak produksi drama maupun film di China. Baru-baru ini Yang Xi dikabarkan akan segera bergabung dalam sebuah grup drama kostum berjudul Lost You Forever. Drama yang rencananya akan diproduksi oleh Tencent satu ini telah beberapa kali mencari pemain utama selama beberapa waktu terakhir. Menurut laporan terkait, drama Lost You Forever merupakan serial dengan level S+ dan memiliki anggaran yang fantastis. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak produksi belum secara resmi mengumumkan deretan para pemain utamanya. Yang Xi kadang-kadang akan menjadi pemain utama drama Lost You Forever bersama aktor muda Zhang Wanyi, yang ternyata lebih muda 2 tahun darinya. Jika hal itu benar adanya, maka ini akan menjadi kali pertama Yang Xi beradu akting dengan aktor yang lebih muda selama berkarir di industri hiburan. Meskipun begitu, ternyata para netizen China menilai jika pemilihan pemain utama drama ini kurang memuaskan. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan mengingat aktor Zhang Wanyi masih tertinggal jauh dari Yang Xi, baik dari segi pengalaman maupun dari segi popularitas. Apalagi para netizen sangat mengantisipasi karya yang diangkat dari novel populer milik Tong Hua ini, penulis dari novel Scarlet Heart yang sempat meledak. Sebelumnya Yang Xi memang dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk membintangi drama Lost You Forever sejak bulan September 2021 lalu. Namun karena berbagai jadwal yang bentrok, akhirnya Yang Xi memutuskan untuk menyerah dengan naskah drama satu ini. Meskipun begitu, tim produksi ternyata rela mengundur waktu proses syuting demi dapat menggait Yang Xi dalam drama populer satu ini.
Sehingga kini kembali dikabarkan bahwa aktris yang berusia 29 tahun tersebut telah menerima tawaran drama Lose You Forever dan akan segera memasuki proses syuting pada Maret 2022 mendatang.